Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radi Farhadatul Aisyah dengan NIM 231060606046. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data dictionary pada pemrograman Python dengan menggunakan VS Code. Yang pertama, kita bisa membuat data diri kita terlebih dahulu. Di sini saya membuat data diri saya terlebih dahulu, yaitu dengan menuliskan nama, NIM, lalu sebagai judul yang akan tertulis di atasnya nanti, yaitu selamat datang di pusat laporan kehilangan barang. Dan selanjutnya saya akan mencantumkan sebuah variabel di sini, yaitu laporan kehilangan sama dengan kurung kurawal. Ini merupakan sebuah variabel. Yang lalu selanjutnya adalah kita bisa memasukkan fungsi. Kita akan mencantumkan fungsi untuk menambahkan laporan tersebut ke dalam dictionary dengan mengetikkan yaitu fungsinya yaitu def tambah laporan buka kurung tutup kurung, lalu kita tuliskan apa saja yang akan kita inputkan, yaitu nomor laporan, jenis kehilangan, kemudian tanggal kejadian, lokasi kejadian, dan juga yang melaporkan, atau di sini saya tuliskan dengan pelapor. Kemudian kita menuliskan di sebelahnya, yaitu inputkan nomor laporan, input jenis kehilangan, inputkan data tanggal kejadian, menginputkan lokasi kejadian, dan yang terakhir adalah input laporan. Input nama pelapor, seperti itu. Nah, untuk penulisannya tersebut, kita tidak boleh ada yang tertinggal ataupun tidak sesuai, karena jika tidak sesuai, maka nanti akan terjadi keeroran. Lalu selanjutnya adalah kita menambahkan variabel, yaitu laporan sama dengan buka kurung dengan menggunakan kurung kurawal. Lalu kita tuliskan nomor laporan, jenis kehilangan, tanggal kejadian, lokasi kejadian, dan juga pelapor. Dan di sini jangan lupa untuk ditutup kurungnya harus sesuai dengan peletakannya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita tuliskan laporan kehilangan dengan mencantumkan nomor laporan sama dengan laporan, lalu di print, dan nanti tulisan yang akan muncul adalah laporan berhasil ditambahkan setelah user menambahkan data-data yang menjadi detail laporan. Selanjutnya adalah menambahkan fungsi untuk mencari laporan berdasarkan nomor laporan. Dengan menuliskan def lalu cari laporan, buka kurung tutup kurung, lalu nomor laporan sama dengan masukkan nomor laporan yang dicari, lalu kita tuliskan if atau jika nomor laporan itu merupakan laporan kehilangan, dan selanjutnya nanti akan muncul bertuliskan detail laporan, atau akan muncul detail laporan yang telah datanya kita inputkan sebelumnya. Lalu di bawahnya ini kita tuliskan laporan sama dengan laporan kehilangan, nomor laporan, dan untuk key-nya value-nya adalah laporan, lalu itemsnya ini ditambahkan sendiri oleh usernya, lalu kemudian print key-nya dan juga value-nya. Dan jika selain itu, maka nanti akan muncul tulisan laporan tidak ditemukan jika nomor laporan yang dimasukkan oleh user tidak sesuai dengan data yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah loop untuk memungkinkan pengguna menambahkan dan mencari laporan dengan memasukkan
dengan menuliskan yaitu aplikasi laporan kehilangan, lalu yang ada beberapa opsi atau pilihan, kita dapat menambahkannya. Yang pertama adalah tambah laporan jika ingin menambahkan laporan atau menginputkan data-data yang nantinya akan kita munculkan di kemudian waktu. Lalu yang kedua adalah menuliskan opsi cari laporan, dan yang ketiga adalah menuliskan opsi keluar jika sudah ingin menyelesaikan aplikasi tersebut. Dan selanjutnya adalah kita bisa menuliskan pilihan sama dengan cara meninputkan kita dapat memilih opsi 1 atau 2 atau 3 jika satu ini dipilih jika kita akan menambahkan laporan, opsi 2 ditulis jika kita ingin mencari laporan yang telah dibuat, dan opsi 3 ini dipilih ketika kita ingin keluar dari aplikasi. Kita dapat menuliskannya di pengkodingan seperti ini. If pilihan sama dengan 1, maka akan bertuliskan tambah laporan. Jika 2, maka akan mencari laporan yang telah dibuat, dan jika 3, akan bertuliskan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Lalu selanjutnya, jika yang dimasukkan oleh user adalah selain angka 1, 2, ataupun 3, misalnya adalah 4, maka akan muncul tulisan pilihan tidak valid dan silahkan coba lagi. Karena nomor 4 tidak termasuk pada opsi yang kita berikan, atau opsi yang telah dibuat pengkodingannya, yaitu 1, 2, ataupun 3. Mungkin agar lebih dipahami, kita dapat mencoba untuk merun pengkodingan yang telah kita buat. Pertama, kita klik run. Lalu di sini akan muncul pengodian yang telah kita buat, yaitu nama, name, judulnya yaitu selamat datang di pusat laporan kehilangan barang. Aplikasi laporan kehilangan. 1, tambah laporan, 2, cari laporan, 3, keluar. Pilih opsi. Di sini misal kita akan menambahkan laporan terlebih dahulu. Kita tuliskan angka 1, lalu enter. Nomor laporannya kita tuliskan 001. Jenis kehilangannya semisal adalah kunci motor. Tanggal kejadiannya misalkan pada hari ini yaitu 29 September 2024. Lokasi kejadiannya misalkan ada di Gazebo FST. Nama pelapornya misalkan adalah Nama pelapornya misalnya adalah Joko. Nah, maka akan muncul tulisan laporan berhasil ditambahkan. Dan selanjutnya adalah aplikasi laporan kehilangan. Masih sama seperti tadi, lalu misalkan kita akan menambahkan data yang kedua. Data yang kedua dengan cara ketikan satu lagi, yaitu tambah laporan. Lalu nomor laporannya kita buat karena tadi sudah 001, maka sekarang 002. Semisal seperti itu. Lalu jenis kehilangannya misalnya adalah helm. Enter. Lalu tanggal kejadiannya misalnya adalah tanggal 1 November 2020. Lalu lokasi kejadiannya adalah di Gelanggang Teknik Industri. Nah, nama pelapornya misalnya adalah siapa ya? Nih. Nah, lalu data yang kedua berhasil kita tambahkan, laporan berhasil ditambahkan. Lalu misalnya kita buat data yang ketiga, yaitu pilih opsinya tambah laporan 1, nomor laporannya 003. Lalu jenis kehilangannya misalnya adalah botol minum.
Tanggal kejadiannya pada tanggal 13 November. Ganti deh. 23 Agustus deh. 2013. Lokasi kejadiannya semisal adalah di masjid. Masjid Uin Sunan Kalijaga. Nama pelapornya misalnya adalah siapa ya? Ilham. Nah, beberapa data tadi setelah kita masukkan, mungkin selanjutnya kita dapat mencari laporan. Misalkan kita masukkan angka 2 karena kita bukan mau menambahkan, melainkan ingin mencari laporan yang telah dibuat. Enter. Masukkan nomor laporan yang dicari. Misalkan kita memasukkan nomor laporan yaitu nomor 002. Nah, maka di sini akan muncul detail dari laporan yang telah kita inputkan sebelumnya, yaitu laporan kehilangan nomor 002 dengan laporan kehilangan dengan nomor laporan 002, jenis kehilangan yaitu helm, tanggal kejadiannya yaitu 1 November 2020, lokasi kejadiannya adalah di Gelanggang Teknik Industri, dan yang melaporkan atau pelapornya bernama Doni. Nah, selanjutnya mungkin dapat kita coba kembali mencari laporan dengan memilih nomor 2, yaitu cari laporan, masukkan nomor laporan yang ingin dicari, misalkan kita memasukkan nomor laporan 001. Nah, di sini kita langsung akan muncul juga sama seperti tadi, yaitu detail laporannya dengan nomor laporan 001, jenis kehilangan kunci motor, tanggal kejadian 29 September 2024, lokasi kejadian di Gazebo FST, dan pelapornya bernama Joko. Nah, dan selanjutnya misalnya kita ingin keluar dari aplikasi dengan memilih angka 3, di sini akan muncul terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, karena kita telah mengetikkan angka 3 yang key-nya yaitu angka 3 yang bermakna atau berarti keluar. Lalu misalnya kita akan merun kembali, dan di sini kita memilihkan opsi misalnya 4, yaitu kita memilihkan opsi nomor 4, di mana itu di luar opsi, maka akan muncul tulisan pilihan tidak valid dan silahkan coba lagi. Mungkin cukup kesekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.